Oke guys, jadi kemarin lusa gue sempat posting ada dua orang ya lagi ngobrol gitu ya. Yang satu lagi ini dia bercerita bahwa temennya itu masih suka minum kopi saset, terus minta tanggapan ke seseorang ya, namanya ini adalah Bapak I. Oke, terus di situ gue minta pendapat teman-teman tuh ya. Ada beberapa pendapat, ada yang pro, ada yang kontra juga. Gue jadi ngebacanya lucu sebenarnya ya. Nah, di sini gue tidak mau membahas atau mau ngerosting gitu, enggak sih ya. Tapi gue cuma mau sharing menurut pendapat gue pribadi. Oke, jadi kita bahas dulu ke hal yang gue setuju ya. Yang gue setuju itu dari pernyataan Bapak I ini, katanya kopi itu udah dicampur sama essence, sama creamer, sama gula ya. Jadi itu tidak baik untuk kesehatan. Itu gue sangat setuju. Gitu ya. Karena di beberapa video gue sebelumnya gue sempat bilang kalau kopi saset itu tuh yang bahaya itu adalah essence sama si gulanya. Itu gue sangat setuju kok. Ya karena gue pribadi pun sudah mulai sangat mengurangi minum minuman yang manis. Selain itu juga lebih ke arah sadar umur lah gitu ya. Karena balik lagi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu gitu ya, bahwa ketika kita kadar gula di dalam tubuh kita itu tinggi, itu bisa jadi sumber segala penyakit. Nah terus di sini gue mau bahas ke hal yang gue tidak setuju gitu ya. Memang ini sih balik ke orang masing-masing ya. Kalau gue pribadi nggak setuju itu penggunaan kata-kata sampah. Kalau kita bicara specialty coffee ya, itu yang sudah sangat terlihat itu dari segi harga ya. Harga kopi-kopi yang specialty itu memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kopi-kopi saset seperti ini ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang itu bisa untuk mengkonsumsi specialty coffee setiap hari? Yang pertama. Terus yang berikutnya, apakah orang itu bisa paham kalau minum kopi itu harus dari biji ya, bijinya biji kopi bukan biji yang lainnya, supaya kita tahu yang diminum itu adalah murni atau benar-benar pure dari kopi gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalkan Bapak I tersebut mungkin tujuannya ingin mengedukasi, tapi dengan cara bilang, nah kopi itu adalah kopi sampah, orang udah gedek duluan gitu loh ya. Di sini gue bukan maksudnya mempromosikan kopi saset gitu, enggak ya. Karena bisa dikatakan gini, gue dulu pertama kali bisa tertarik ke specialty coffee itu dari ini pak nih. Karena ini gue tertarik ya. Jadi bisa dikatakan pertama kali nih bokap gue di rumah beli kopi ginian nih, gue bikin seret gitu ya. Tapi lama-lama gue semakin sadar bahwa wah bahaya gulanya nih ya. Jadi gue belilah kopi kapal api juga, tapi yang bubuk doang. Gue minum nggak pakai gula gitu. Terlebih sekarang umur sudah semakin bertambah gitu ya. Udah gitu makanan-makanan di kebetulan gue tinggal di Jakarta ya, itu rata-rata karbo semua pak ya. Karbo itu nanti dengan reaksi air liur, saliva, macem-macem itu bisa berubah jadi gula ya. Apalagi gue masih setiap hari mengkonsumsi nasi putih ya, itu ngeri pak ya. Bisa takutnya diabetes gitu. Karena yang gue lihat kalau orang sampai diabetes terus ada luka, wah ngeri gitu ya. Pengobatannya mahal, kesiksa gitu loh. Nah jadi poin gue di sini adalah, kalau memang Bapak I ini mau mengedukasi, bukan seperti itu caranya. Bukan seperti kopi itu kopi sampah
Tinggal di mana dia? Tinggal di Indonesia. Suruh ke sini, suruh ke sini. Nah, ntar kalau orangnya datang, ternyata orangnya belum mampu untuk membeli specialty coffee terus, mau ngempanin kopi nggak tiap hari? Kan gitu. Ya nggak? Jadi, kalau memang mengatakan, wah kopi ini sampah jelek, ya mungkin nih pendapat gue nih. Kalau gue pribadi ketika gue bilang satu hal ini sampah atau apa, setidaknya gue ambil action lah. Ya entah gue pakai cara apapun, entah menunjukkan bagaimana caranya, atau gue jual produk yang katanya tidak sampah itu tapi dengan harga yang sesuai dengan ini atau lebih mahal dikit, oke lah. Atau kalau bisa buy one get one, itu menurut gue akan lebih mantap dibandingkan kopi itu sampah, suruh ke sini. Kenapa beli itu? Karena buy one get one atau apa? Menurut gue ya gimana ya? Gak usah gitu-gitu amat lah. Ya. Karena ya gue pun tidak pernah mengatakan bahwa kopi saset itu adalah kopi sampah. Enggak. Ya memang kalau kita bicara dari grade-nya kita nggak bisa tahu grade yang dipakai tuh grade apa. Gitu loh. Ya kan kalau misal biji kopi yang biasa masuk ke video gua, itu semua gue bisa lihat visual biji kopinya seperti apa. Gitu loh. Apakah dia bagus, apakah ukurannya seragam. Gitu loh. Ya jadi gimana? Apa ya, kalau gue pribadi sih gue jujur tidak berani kalau sampai bicara seperti itu. Gitu, apalagi kalau kita udah ngomong duit, ya tadi udah gue sempet bahas gitu ya, masalah tidak semua orang itu bisa untuk beli kopi yang specialty, yang mana harganya apalagi di Jakarta kita tahu harganya lumayan mahal, ya kan, ada mungkin sampai 40.000, 50.000 gitu. Ya ada sih beberapa yang jualnya kayak 20.000 ada, tapi jarang, dan itu pun kayaknya lagi event-event tertentu doang gitu loh. Atau kalau memang mau cicipin kopi specialty yang banyak pas event Jokowi, keliling deh loh. Ya enggak, ya cuma kan kalau kita bicara dari segi gaji Pak I ya, Jakarta amin semua orang dapat UMR. UMR berapa? 5 juta. Ya anggaplah. Belum nanti dia punya kebutuhan hidup macam-macam. Cicilan, belum ada lagi yang nanti slot pinjol. Terus saya harus beli specialty coffee karena specialty coffee bukan kopi sampah. Ya, hitung aja berapa duit. Bisa nggak? Gitu loh. Karena kalau memang badan kita udah butuh kafein, ya kalau telat minum kopi nggak dapat kafein, pala pusing. Kalau pusing nggak bisa kerja, ntar dipecat, nggak bisa makan ntar mati. Gimana dong Pak? Solusinya dong, saya abis ini sebisa mungkin sih lagi nungguin aja ya, Pak I ini kasih solusi. Mungkin minimal seperti yang saya bilang tadi Pak, kayak jual specialty di saset, isi 5, harga 10.000 gitu. Kalau gitu saya yakin banyak yang beli. Yang beli banyak Pak ya, tapi belum tentu nih, mohon maaf nih, belum tentu semua orang bisa nerima rasanya ntar pas habis nyeduh. Karena kalau kita bilang specialty coffee kan maksimal cuma boleh di medium roast, ya nggak? Karena kalau Bapak jualnya medium roast, jual anggaplah Starling lah ya, Bapak lempar sama Starling nih. Habis itu mereka pada jual, customer beli, pas cobain, basi nih kopinya, asem. Gimana Pak? Jadi salah satu cara menurut saya adalah edukasi dulu Pak. Edukasi jangan dengan, balik lagi yang saya bilang tadi, jangan menyampah-nyampahkan orang yang nggak minum specialty. Gitu Pak. Ya, no offense.
jangan baper, chill aja. Ya kalau memang ya kali aja ada yang kenal, videonya nyampe. Bener deh, kalau misal bisa bantu edukasi, ya saya akan bantu deh Pak. Gitu. Jadi biar semuanya tuh bisa menikmati specialty coffee dengan harga yang merakyat. Wah, gila. Itu sih mantep Pak. Kopi itu mantep. Saya dukung Bapak, saya bantu, sumpah nggak bohong. Ya. Nah, di sini juga buat teman-teman kalau mungkin ada pendapat mengenai gimana kita mempromosikan specialty coffee ya dengan harga yang affordable, dengan harga yang murah, bisa terjangkau oleh orang yang gajinya kecil. Boleh tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman tidak setuju dengan video gue ini atau mau berpendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar aja ya, biar kita saling berdiskusi tanpa menyampah-nyampahkan orang lain. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ada yang nonton video ini terus kayak, wah kayaknya saya tertarik menyeduh di rumah gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung follow Instagram gua di sebelah sini di @remaringkana. Teman-teman mau langsung tanya ke gua via DM. Ya, teman-teman misalkan bingung, apa yang harus saya beli dulu? Kenapa? Silahkan DM aja. Nanti sebisa mungkin akan gua bantu jawab. Nah, kalau teman-teman lagi cari alat-alat seduh rekomendasi dari gua, langsung cek link di deskripsi aja. Oke, teman-teman? Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.